Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala Rasulullah aidan Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahi nabiyil karim. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannati wa uyun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga berkat nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang sampai detik ini Allah perkenankan kita sujud kembali untuk sholat. Allah perkenankan kembali kita ruku. Allah perkenankan kembali kita untuk berdoa, menangis, menghibah kepada Allah agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat iman. Nikmat-nikmat yang lainnya jamaah sekalian yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita bisa makan, kita bisa minum setiap harinya, kita bisa berolahraga, kita sehat, kita punya uang, kita punya rumah. Bahkan yang belum punya rumah sekalipun, yang bisa ngontrak, bisa ngekos, semuanya adalah takdir Allah yang diberikan kepada kita berupa nikmat yang harus kita syukuri. Maka melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur. Dengan senantiasa kita meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah demi Allah, jamaah sekalian, yakinlah demi Allah, bekal terbaik di dalam hidup kita untuk dunia akhirat bukanlah uang yang banyak, bukanlah tabungan, bukanlah deposito, akan tetapi watazawwadu, firman Allah, berbekallah kamu sekalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal terbaik bagimu adalah bekal takwa. Shalawat serta salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini 12 Rabiul Awal, seluruh umat sedunia memperingatinya sebagai hari kelahiran beliau. Maka seraya mengingat kelahiran beliau, maka di dalam hati kita tancapkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Paling tidak kita menggemakan sholawat kita di dalam hati kita masing-masing sebagai bentuk kita cinta kepada beliau. Karena ada kata dihitung-hitung antara cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cintanya Rasul kepada kita tidak akan pernah sebanding. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan meninggal dunia, yang diingat bukan istrinya, bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan mertuanya,
Akan tetapi yang diingat ummati, ummati, ummati. Dia teringat akan umatku, 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 kata Rasulullah. Artinya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hari ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, yang hanya yakin di dalam hati kita bahwasanya beliau adalah Nabi terakhir yang begitu luar biasa berjasa terhadap iman kita hari ini. Menyebut kita ummati, ummati, ummati karena khawatir terhadap kita. Sedangkan kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seberapa besar kita khawatir andai kata kita ketika nanti kembali kepada Allah kita tidak diakui sebagai umatnya Muhammad. Hari ini sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kembali kepada saya dan jamaah sekalian, marilah cinta kita kepada Rasulullah. Paling tidak kita sering bersolawat sebagai bentuk kita. Orang yang cinta kepada yang lainnya adalah sering menyebut namanya. Pada siang hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya membawakan sebuah tema yang mungkin ringan bagi kita, akan tetapi terasa berat andai kata kita benar-benar mempelajarinya. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Berangkat dari pepatah ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang membuat pepatah ini tidak membuat pepatah yang asal-asalan. Kenapa waktu ini diibaratkan sebagai pedang? Waktu yang kita kenal setiap harinya perpindahan antara detik satu ke detik berikutnya, menit ini ke menit berikutnya, hari sekarang ke hari berikutnya, minggu ini ke minggu yang akan datang, bulan ini ke bulan yang akan datang, bahkan tahun ini ke tahun yang akan datang adalah perubahan waktu yang begitu penting bagi kita. Akan tetapi seakan-akan kita tidak pernah memperhatikan sehingga kita menganggap waktu adalah segala sesuatu yang terlewat begitu saja tanpa ada artinya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya waktu menyebut berkali-kali dalam Al-Quran dengan sumpahnya. Ambil contoh wal duha demi waktu duha, wal asr demi waktu asar, wal lail, wal fajar, berkali-kali Allah menyebut sumpahnya untuk waktu. Itu artinya Allah menganggap penting waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terkadang kita melewati hari demi hari ini seakan-akan kita ini biasa-biasa kalau kita tidak berbuat apa-apa. Akan tetapi ada seseorang yang dalam waktu 24 jam yang sama yang diberikan Allah kepada kita juga. Mereka 24 jam, kita juga 24 jam. Akan tetapi berbeda masing-masing manusia yang menyikapi waktu yang 24 jam itu. Ada yang selama 24 jam orang ini bisa menghabiskan waktu itu untuk bekerja mati-matian. Hampir 20 jam dia bekerja. Kenapa? Dia menganggap pentingnya waktu itu seakan-akan harus dilakukan bekerja sehingga dia menatap masa depan untuk masa depan yang cerah. Ada yang 24 jam orang ini mampu menyelesaikan masalah, berbagai macam masalah. Persoalan hidupnya begitu banyak sehingga apa? Dia berusaha untuk menyelesaikan selama 24 jam itu dan dia berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam 24 jam itu. Akan tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada manusia yang selama 24 jam diberikan oleh waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan apa-apa. Karena dia tidak pernah menganggap penting waktu itu. Pagi ia bangun tidur, mungkin dia sholat, tapi setelah sholat dia hanya berusaha untuk menenangkan diri dengan cara dia hanya membuat kopi. Setelah dia membuat kopi, dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Dia harus siap-siap bekerja. Ketika dia menyiapkan pekerjaan, maka apa? Dia tidak melakukan apapun. Sampai hitungan 10 jam ketika dia sampai pulang kerja, yang dilakukan hanyalah dia bersiap-siap untuk bekerja dan pulang bekerja. Akan tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada manusia yang luar biasa hebatnya. Bangun tidur ia setengah 2 malam, jam 2 malam, bahkan mungkin jam 3 malam. Dini hari ia mulai hari itu dengan dia berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia ingat akan nikmat Allah, dia bersyukur dibangunkan oleh Allah kembali dari kematiannya yang semu. Maka apa? Setelah dia bersyukur, dia wujudkan dengan dia ambil air wudhu, bahkan dia mandi, lalu dia sholat tahajud. Dia sambung dengan sholat subuh, dia sambung dengan dia mengaji.
menunggu waktu fajar, maka dia mengisi waktunya untuk dekat kepada Allah. Setelah itu dia baru siap-siap untuk bekerja. Sambil menunggu waktu bekerja, dia bantu istrinya. Sambil dia bantu istrinya, dia membantu anak-anaknya untuk sekolah. Setelah dia berangkat bekerja, ia isi keluar rumah dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sampai di tempat pekerjaan begitu luar biasa. Ia bekerja sambil bekerja, ia senantiasa berzikir kepada Allah. Baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar, beristighfar, bersolawat. Begitu luar biasa beliau ini. Sama 24 jam, tapi berbeda manusia menyikapinya. Kenapa? Karena ada manusia yang sadar bahwasanya setiap perpindahan waktu adalah tanggung jawabnya yang nanti diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hitung-hitung 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 tahun. Setiap perpindahan detik, perpindahan waktu, menit, Allah nanti akan minta tanggung jawab kepada dia. Sehingga apa? Dia begitu menyadari, maka dia gunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengisi hal yang luar biasa baiknya. Hadis sedang Jumat dimuliakan oleh Allah. Rangka dari kisah ini jamaah sekalian, maka kita sebagai orang beriman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut wal duha, wal lail, wal asr, wal fajr, maka kita sambut dengan gegap gempita hati kita mengatakan bahwasanya Allah mengingatkan kita tentang waktu, berarti penting. Saking pentingnya Allah bersumpah. Berkali-kali Allah bersumpah. Maka bagi orang beriman, ia pantang menggunakan waktu yang 24 jam ini, dia hanya berleha-leha tanpa melakukan apa-apa. Ia bekerja tapi dia tetap berzikir kepada Allah. Ia membantu istrinya tapi dia tetap melakukan tausiah kepada anaknya, kepada istrinya, sebagai bentuk tanggung jawabnya dia kepada Allah. Sepulang dari bekerja, boleh jadi dia masih datang ke masjid untuk sholat jamaah, mengikuti pengajian, mengurus masjid yang kita cintai ini. Itulah manusia-manusia yang benar-benar beruntung. Kenapa? Karena dia mampu memanfaatkan waktu dan dia sadar al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Maka bagi mereka yang mampu memanfaatkan pedang itu, maka dia akan mampu setelah menghunuskan pedangnya, dia akan membunuh musuh-musuhnya. Musuhnya adalah kemalasan, musuhnya adalah setan yang mengganggu dia untuk tidak beribadah. Musuhnya adalah setan yang mengganggu dia agar dia tidak melakukan apa-apa, agar dia bermalas-malasan. Maka apa? Dengan pedang waktu itulah manusia yang beriman akan menjadi orang beruntung. Tapi sebaliknya orang yang tidak beriman, yang tidak mampu menggunakan waktu, maka suatu saat dia akan menyesal. Hari ini dia mungkin umurnya 40 tahun, 50 tahun. Ternyata dia tidak pernah melakukan apa-apa. Ibadah kurang, sedekah kurang, mengaji kurang, ilmu kurang, sholat tidak khusyuk. Lalu untuk apa waktu yang 40 tahun yang Allah berikan selama ini? Yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, untuk apa umur aku berikan kepadamu? Maka hari ini sedang Jumat dimuliakan oleh Allah. Bagi orang beriman, harus benar-benar menyadari bahwasannya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah waktu yang nanti berbatas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap manusia itu yang bernyawa itu akan menghadapi yang namanya kematian. Yang terpenting kita ingat, kematian tidak pernah memandang apakah dia masih muda atau sudah tua. Umur berapakah dia hari ini, tidak pernah memperhatikan itu. Kita yang hari ini masih sehat, masih segar bugar, kita yang hari ini tidak punya penyakit apapun, ternyata ketika Allah menentukan setelah ini kita meninggal dunia, tetap kita akan meninggal dunia. Maka bagi orang beriman, waktu ini begitu penting. Karena ia memandang waktu itu begitu penting, maka bagi orang beriman ia akan mengisi waktu-waktu hari-harinya, tidak hanya hitungan jam, tapi apa? Hitungan menit, hitungan detik, ia benar-benar menggunakan waktu itu dengan baik, agar dia ketika kembali kepada Allah, dia mampu bertanggung jawab terhadap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berkenan dengan waktu. Pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Apakah Rasul mengatakan ini adalah orang yang benar-benar punya gelar profesor, seorang doktor? Tidak, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Al-Kayyisu man dana nafsahu, kata Rasulullah.
Orang yang cerdas adalah orang yang dia ingat akan waktunya dan dia senantiasa introspeksi terhadap waktu yang diberikan oleh Allah hari ini. Apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok? Apa yang dia sudah lakukan hari ini untuk memperbaiki hari yang kemarin? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, bukanlah orang yang punya gelar yang begitu banyak, akan tetapi yang pertama mandana nafsahu. Mereka yang begitu bisa mengintrospeksi terhadap dirinya, terhadap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa jamaah sekalian? Kalau kita ingin menjadi orang yang al-kayyis, orang yang cerdas, maka kita harus benar-benar memperhatikan. Setiap malam kita harus benar-benar introspeksi terhadap hari ini kita melakukan apa. Hari esok kita akan melakukan apa? Kalau hari ini kita sudah banyak melakukan kebaikan sebagai orang beriman, maka apa? Maka kita bersyukur bahasanya Allah masih memberikan kekuatan kepada kita dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Akan tetapi ketika introspeksi kita menemukan hari ini kita banyak dosa, hari ini kita masih kurang ibadahnya, maka waktu yang diberikan oleh Allah seketika itu ia rubah menjadi waktu yang begitu luar biasa manfaat. Ya senantiasa langsung beristighfar. Ya langsung menginginkan untuk bangun tengah malam. Untuk merubah hidupnya. Agar esok menjadi lebih baik. Itulah al-kayyis. Yang kedua. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang beramal. Melakukan segala sesuatu. Yang dia lakukan. Dia hanya ingat. Apa yang dia lakukan untuk persiapan nanti setelah meninggal dunia. Sehingga apa? Sehingga dia ketika melakukan kebaikan, maka dia yang diingat bukan untuk manusia, bukan untuk dirinya, tapi apa? Dia ingat kebaikan yang saya lakukan ini punya efek terhadap akhirat saya. Ketika dia melakukan kejahatan, kejelekan, maka apa? Dia ingat bagaimana tanggung jawab saya nanti ketika saya kembali kepada Allah. Lima ba'dal maut, setelah saya mati nanti, ketika Allah bertanya terhadap kejahatan saya, kejelekan saya, apa jawaban yang harus saya persiapkan? Itulah orang yang al-kayyis. Sehingga apa? Kalau kita merasa beriman jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan waktu yang hari ini mungkin kita selama ini masih kurang maksimal terhadap waktu, maka mulai detik ini kita gunakan waktu setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya, maka kita harus menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kenapa? Kata Rasulullah, man kana yamuhu khairum min amsi fahuwa rabihun, kata Rasulullah. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, minggu ini lebih baik dari minggu kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin, maka dialah orang beruntung. Wa man kana yamuhu mithla amsi fahuwa maghbun, kata Rasulullah. Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih itu sama dengan tahun yang kemarin, dengan bulan kemarin, hari yang kemarin, maka dia orang yang merugi, kata Rasulullah. Bahkan naudzubillah min dzalik, wa man kana yaumu syarrun min amsi fahuwa mal'un, kata Rasulullah. Barang siapa yang tahun ini, bulan ini, hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, maka kata Rasulullah, maka dialah orang celaka, orang yang terlaknat, yang tidak pernah akan mendapatkan apapun ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup khutbah pada siang hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada ayat yang luar biasa sering kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Persiapkan hari ini selagi engkau masih ada, selagi engkau masih hidup, selagi engkau masih bernafas, untuk nanti masa depanmu ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita persiapkan? Ibadah kitakah? Salat kitakah? Sedekah kitakah? Ngaji kitakah? Atau apa? Pertanyakan pada diri kita sendiri. Wattaqullah, kata Allah. Diperintahkan bertakwa kembali kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat terhadap apapun yang kita lakukan hari ini. Tidak perlu penilaian manusia, tidak perlu diawasi oleh orang lain. Maka demi Allah, Allah yang hari ini menyaksikan kita, nanti akan minta tanggung jawab kita masing-masing tanpa bantuan teman kita, tanpa bantuan pengawas kita, tanpa bantuan saksi dunia kita. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Mari kita sadari bahwasanya waktu itu begitu penting agar kita ketika kembali kepada Allah
kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akhiri khutbah pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khatil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana dunuba aba'ana wa dunuba abna'ana. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, anak turun kami. Ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Ampuni ya Allah dosa orang pernah menyakiti kami, pernah mendolimi kami, pernah berbuat salah pada kami. Ampuni dosa mereka semuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, golongkan kami menjadi orang-orang yang bisa menghargai waktu ya Allah. Karena waktu begitu penting sehingga Engkau menyebut di dalam Al-Quran berkali-kali dengan sumpah-Mu. Ya Allah, jadikan kami adalah manusia yang mampu menghargai waktu ya Allah. Sehingga mampu menjadikan waktu ini sebagai tanggung jawab kami yang bisa kami pertanggungjawabkan ketika kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, isi hari-hari kami dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Perkenankan kami ya Allah mendapatkan petunjuk-Mu ya Allah. Hanya dengan kekuatan-Mu, la haula wala quwata illa billah, kami mampu mengisi hari-hari kami, waktu-waktu kami menjadi waktu-waktu yang bermanfaat, waktu-waktu yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.